Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo everyone, kenalkan nama saya Santi Aulia. Di sini saya akan membahas apa itu sarana berpikir ilmiah. Sebelum itu teman-teman tahu gak sih sarana berpikir ilmiah itu apa? Jika belum tahu, sini. Saya akan membahasnya. Jadi sarana berpikir ilmiah itu merupakan alat atau metode yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan objektif. Nah, biasanya sarana berpikir ilmiah ini ada di bahasa, matematika, statistika, dan logika. Nah, tujuan utama dari metode ilmiah ini ialah untuk memfasilitasi penelaahan ilmiah yang baik dan efektif. Di dalam sarana berpikir ilmiah terdapat 3 jenis kategori utama. Yang pertama itu bahasa, statistika, dan matematika. Nah, di sini saya akan membahasnya. Yang pertama itu bahasa. Bahasa ini terdapat 3 jenis. Nah, yang akan saya bahas yang pertama itu ialah bahasa ekspresif. Bahasa ekspresif itu merupakan penggunaan kata atau intonasi ekspresi untuk menyampaikan perasaan, emosi, atau maksud secara jelas kepada orang lain. Nah, biasanya bahasa ekspresif ini cara seseorang menunjukkan apa yang sedang kita rasakan atau yang ada di dalam pikirannya. Kalau contohnya itu melalui nada suara, gerak, atau melalui kata-kata. Contohnya seperti jika sedang marah, maka suaranya akan naik. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya bahasa yang kedua itu ialah bahasa konatif. Jadi bahasa konatif itu merupakan perilaku yang berhubungan dengan dorongan untuk bertindak atau berbuat sesuatu. Nah, biasanya konatif ini digunakan untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mendorong seseorang agar melakukan tindakan tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ialah bahasa representasional. Bahasa representasional merupakan penggunaan bahasa untuk menyampaikan informasi, fakta, atau pengetahuan kepada orang lain. Nah, tujuannya yaitu untuk menyampaikan atau memberikan informasi secara objektif. Yang kedua itu ialah statistika. Statistika itu ialah cabang ilmu matematika yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, dan menginterpretasikan data untuk mendapatkan kesimpulan atau informasi yang bermanfaat. Statistika ini biasanya mengumpulkan data dalam jumlah yang besar. Nah, contohnya itu ialah dalam bisnis, dalam penelitian, dalam kehidupan sehari-hari, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yang ketiga itu sarana berpikir ilmiah pada matematika. Sarana berpikir ilmiah pada matematika ini yaitu alat atau metode yang digunakan untuk berpikir logis dan sistematis dalam memecahkan masalah. Nah, biasanya matematika ini meliputi penggunaan konsep, rumus, logika matematika, serta langkah-langkah analisis yang terstruktur untuk menghasilkan solusi yang tepat dan dapat diuji kebenarannya. Selanjutnya yaitu logika. Nah, dalam cabang filsafat, logika ini mempelajari cara berpikir yang benar, sistematis, dan struktur untuk menarik kesimpulan yang valid berdasarkan premis atau fakta yang ada. Nah, maksudnya itu logika ini kita bisa membedakan mana argumen yang masuk akal dan mana yang tidak masuk akal. Logika ini terdapat 2 jenis. Yang pertama itu logika deduktif dan yang kedua itu logika induktif. Nah, logika deduktif ini menarik kesimpulan dari pernyataan umum secara khusus. Nah, sedangkan yang logika induktif ini menarik kesimpulan dari kasus-kasus pernyataan umum. Nah, di dalam sarana berpikir ilmiah ini memiliki fungsi yaitu untuk membantu proses berpikir secara sistematis, logis, dan juga rasional dalam memahami,
menganalisis, dan memecahkan masalah. Nah, sarana ini seperti bahasa, matematika, logika, statistika digunakan untuk yang pertama itu merumuskan masalah, menyusun hipotesis, mengelola dan menganalisis data, menarik kesimpulan, dan yang terakhir itu ialah mengkomunikasikan hasilnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi sarana berpikir ilmiah ini. Semoga materi ini dapat dipahami dan juga bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye.